Dan kali ini saya akan menyampaikan pertanyaan yang umum banget ya, atau sering banget ditanyakan oleh penginterview ya, yaitu menanyakan pengen dibayar berapa, atau pengen digaji berapa, atau kadang-kadang menanyakan gaji di kapal sebelumnya atau di perusahaan sebelumnya berapa. Nah, teman-teman biasanya bingung harus menjawab apa gitu. Halo guys, welcome back to channel Daily Pelaut. Ya, saat ini saya sedang berada di engine control room ya. Dan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana cara lulus interview ya. Kemarin itu sempat ada yang komplain mengenai nggak mungkin katanya lulus interview dalam 1 menit. Tenang bos, tenang. Jadi maksud saya lulus 1 menit itu, kalau kesan pertama, berbicara pertama atau menjawab pertanyaan pertama itu kesannya udah oke, saya kira yang interview tidak akan banyak pertanyaan lagi. Makanya saya bilang dalam 1 menit pun teman-teman bisa lulus ya kan. Syaratnya yang seperti di video kemarin ya, teman-teman cekidot. Kalau yang belum cekidot, saya kasih kisi-kisinya nih. Jadi yang pertama, cekidot aja ya videonya ya, biar seru. Dan kali ini saya akan menyampaikan pertanyaan yang umum banget ya, atau sering banget ditanyakan oleh penginterview ya, yaitu menanyakan pengen dibayar berapa, atau pengen digaji berapa, atau kadang-kadang menanyakan gaji di kapal sebelumnya atau di perusahaan sebelumnya berapa. Nah, teman-teman biasanya bingung harus menjawab apa gitu. Kalau menjawab sesuai gajinya yang kecil sebelumnya, tentu teman-teman khawatir digaji yang sama ya kan, atau naik dikit tetap kecil gitu. Kalau misalnya teman-teman ngasih nominal gaji yang besar, nanti teman-teman khawatir juga saingan kita itu kan banyak gitu ya kan. Nanti kita kalah saing gara-gara memilih atau meminta gaji yang terlalu besar. Nah, tetapi sebelum kita membahas bagaimana cara menjawab ketika ditanya gaji, saya ingin membahas dulu dengan pertanyaan lain, yaitu biasanya juga interview menanyakan apa sih kelebihan dan kekurangan kamu gitu ya kan. Nah, bagi saya ini adalah bisa dibilang ini adalah jebakan ya teman-teman. Jadi jika teman-teman menyampaikan kelebihan teman-teman dan kekurangannya, nah yang interview itu ingin mengetahui apakah kekurangan teman-teman itu membahayakan nggak buat kapal atau buat company gitu ya kan. Nah, jadi teman-teman harus ada triknya cara menjawab pertanyaan apakah kelebihan dan kekurangan kamu. Misalnya pertanyaannya itu akan begini, please tell me your weakness and strengths gitu. Jadi apa kekurangan kamu dan kelebihan kamu. Nah, apa yang harus dijawab teman-teman, jangan jawab begini ya. My strength is I am not a playboy, like most other men, and like many women complain about this profession. Nah ya, jadi kenapa jangan menjawab begitu? Kalau penginterview itu wanita, tentu akan tersanjung dia ya kan, dan mungkin teman-teman langsung dinyatakan lulus. Tapi kalau cowok paling dalam hatinya pret And my weakness is my English skill not so good. Teman jangan jawab seperti itu, karena teman-teman kalau menjawab yang sebenarnya bahwa teman-teman kurang dalam berbahasa Inggris, tentu saja langsung dicoret, karena yang kita butuhkan kan yang skillnya bagus, ya kan? Atau teman-teman juga jangan menyampaikan atau bilang bahwa kekurangan teman-teman adalah seperti ini. I also have blood high pressure and easy to be angry. Nah, jika teman-teman bilang bahwa teman-teman punya penyakit, misalnya darah tinggi, sehingga saya cepat marah gitu kan, atau saya kadang-kadang punya penyakit asma, atau misalnya saya pernah misalnya saya pernah serangan jantung gitu kan, atau saya kadang-kadang kalau ngangkat yang berat tuh nggak bisa, suka encok gitu ya kan. Itu kan teman-teman bisa bayangkan ya kan, bagaimana penginterview langsung mencoret nama teman-teman gitu, karena jelas ini membahayakan untuk perusahaan. Artinya kalau teman-teman beresiko gampang marah, atau misalnya punya stroke, punya asma, apalagi encok misalnya, mengkhawatirkan ketika nanti bekerja menjadi masalah ya kan. Makanya teman-teman jangan jawab seperti itu ya, apalagi yang seperti ini nih, cekidotnya. I also have experience kill someone. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Who said I will inform you later? Nah, ngeri ya kan? Mungkin dalam satu kondisi mungkin yang interview, oke deh lulus lah, saya takut dibunuh. Ya kan? Nah, dan memang ya teman-teman, kuncinya begitu. Kalau penginterview di akhir acara interview menyatakan bahwa oke Pak, nanti saya kabarin ya Pak, terima kasih udah mengikuti interview gitu ya. Atau misalnya oke Pak, nanti saya kabarin ya Pak, Bapak tunggu aja. Itu teman-teman udah jangan banyak berharap. Pasti artinya teman-teman gak lulus gitu ya. Mungkin karena kekurangan dari pertanyaan, jawaban-jawaban pertanyaan yang udah disampaikan. Jadi kalau misalnya oke, see you next time. Atau misalnya oke, I will inform you later gitu, atau nanti saya kabarin ya, itu tuh artinya udah nggak lulus gitu ya kan. Nah, jadi teman-teman kalau ditanya kelebihan dan kekurangan, ini tuh teman-teman jawabannya harus jurus ke pekerjaan gitu, yang menguntungkan untuk perusahaan. Jadi jika teman-teman punya kelebihan, menguntungkan perusahaan, dan jika teman-teman punya kekurangan, tetap tidak merugikan gitu kan. Bahkan kekurangan bisa jadi menjadi kelebihan buat perusahaan. Jadi teman-teman harus jawab seperti ini misalnya.
Thank you for the question. My strength is I am hard worker. I am easily associate with co-worker. I will never stop with job until it's really done. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya jawab, kelebihan saya pekerja keras, hard worker gitu ya kan. Terus saya misalnya never stop kalau belum selesai pekerjaan. Atau misalnya saya gampang bersosialisasi, saya gampang bergabung dengan tim gitu, saya bagus di tim. Itu kan jadi kelebihan teman-teman, kemudian bagus juga buat company. Kemudian teman-teman jawab apa kekurangannya yang memang kurang buat teman-teman, tetapi bagus juga buat company. Misalnya, oke, karena mungkin teman-teman kurang dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa bilang, skill my English not so good gitu. Atau bahasa Inggris saya kurang bagus, tetapi saya selalu belajar. My weakness is my English is not so good, but I always try to learn. And so far, my coworker never complaining about it. Tetapi saya selalu belajar. Saya selalu ingin belajar hal yang baru, kosakata yang baru dan sebagainya. Atau misalnya saya kadang-kadang lupa waktu, Pak. Kadang-kadang saya lupa makan kalau sudah fokus bekerja gitu ya kan. Tapi selama ini meskipun saya lupa makan, saya nggak pernah sakit gitu kan. Jadi teman-teman lupa waktu, teman-teman mungkin bilang, oh saya kadang-kadang lupa, istri saya suka marah kalau saya nggak telepon. Kalau saya udah fokus, saya udah lupa telepon rumah. Itu kan kekurangan ya kan, tetapi sebetulnya kelebihan buat company. Karena keren nih kalau bekerja dia sampai lupa waktu sampai ini pekerjaan selesai. Nah, itu jadi nilai plus gitu ya. Tapi kalau teman-teman seperti tadi menjawab yang sejujurnya, kekurangan yang benar-benar kurang, ya kan, kelebihannya benar-benar lebih, tapi tidak memikirkan kepentingan buat perusahaan, itu juga akan menjadi nilai minus. Banyak banget teman-teman yang jawab kelebihan itu, misalnya, saya suka tantangan, Pak, saya suka dengan hal yang baru, Pak. Ini benar juga gitu ya kan, kelebihan teman-teman, tetapi kadang-kadang ini bisa dianggap oleh penginterview itu teman-teman nggak bertahan gitu ya kan, bosenan karena selalu pengen yang baru. Teman-teman kalau hal yang dikerjakan itu saja teman-teman bosen, pengennya tantangan yang baru. Nah, kayaknya teman-teman kalau jawab begitu, ini orang ini kurang pas bekerja di kapal saya gitu ya kan, karena nanti dia bosenan, nanti dia belum selesai kontrak minta pulang gitu ya kan. Nanti kalau dia dapat chance yang baru buru-buru, belum selesai kontrak buru-buru minta resign gitu. Nah, itu ya. Nah, jadi sekali lagi, jika ditanya apa kekurangan dan kelebihan teman-teman, teman-teman jawabannya adalah kekurangan dan kelebihan yang menguntungkan perusahaan gitu ya kan. Tidak muluk-muluk, senatural mungkin jawabannya, tetapi tetap menguntungkan perusahaan. Tidak ada sama sekali kerugian yang akan didapat oleh perusahaan dengan kekurangan kita. Oke, selanjutnya ke bagaimana cara menjawab jika teman-teman ditanya gaji ya. Sekali lagi tentu saja teman-teman berpikir kadang-kadang kalau saya kasih lebih mahal atau lebih tinggi gaji, saya takut nggak di-hire, nggak dipekerjakan, nggak direkrut gitu karena keberatan gitu. Nah, di sini sebelum teman-teman menjawab atau sebaiknya teman-teman persiapkan, observasi dulu, investigasi dulu. Gaji standar yang biasa perusahaan yang teman-teman sekarang mau interview ini dapatnya berapa gitu. Atau kalau misalnya karena kita pekerjaannya pelaut ya, biasanya teman-teman cari tahu dulu ke agen atau ke siapa, ke teman di grup pelaut, di grup PA gitu. Teman-teman juga bisa gabung di grup PA kita ya untuk informasi-informasi seperti ini. Jadi biasa saya juga lihat tuh, dan bagaimana prospek PT ini gitu ya kan. Nah, itu artinya tanya dulu ke teman-teman berapa sih gajinya, apalagi misalnya ketemu dengan teman yang seposisi, misalnya oiler atau EBI ya. Kamu EBI dapat berapa di situ? Misalnya dia bilang dapat 600. Kalau ini informasi dari orangnya langsung, biasanya, bro, kalau lu misalnya ditanya gaji, jangan minta 600 ya. Soalnya di kapal saya aja, teman saya oiler, sesama oiler, dia dibayar 700 misalnya. Nah, jadi teman-teman dapat informasi dong, bahwa gajinya itu bisa 600, bisa 700. Nah, teman-teman akhirnya bisa memilih gaji yang paling tinggi, yang biasa atau standarnya perusahaan. Karena kalau teman-teman salah jawab terlalu tinggi, ya teman-teman tetap didata gitu bahwa orang ini lulus dan akan digaji dan minta gaji 700. Nah, sedangkan saingan teman-teman yang nanti yang di interview yang lain itu misalnya sama-sama speakingnya, sama-sama skillnya, sama-sama nilai sama-sama nilai interviewnya, nilai yang bagus, tetapi gajinya minta 600. Nah, teman-teman pasti yang dipilih yang murah dulu ya kan. Nah, makanya ini lebih baik teman-teman observasi dulu perusahaannya biasa ngasih berapa atau standarnya berapa. Nah, cara jawabnya teman-teman jangan begini ya. Up to user. Nah, jangan up to user gitu ya kan, itu udahlah nggak sopan, pakai up to you itu nggak sopan banget teman-teman dalam interview ya. Juga jangan kecil banget mintanya gitu. My last salary is $100 only. Udah tahu standarnya misalnya 600 700, tapi teman-teman minta 400 500 dengan maksud ingin digaji ingin di-hire gitu ya, ingin direkrut gitu karena gajinya murah. I will accept any salary you give to me. Teman-teman jangan, pertama teman-teman jatuhin pasaran, kemudian nanti teman-teman pun nyesel, udah di kapal
teman yang lain satu profesi, satu pekerjaan lebih tinggi, nanti jadi jealous gitu ya kan. Jadi sebaiknya teman-teman yang standar. Nah, cara jawab yang paling elegan seperti ini ya teman-teman. Okay guys, I hope this video useful for you to get the job with good salary. Please share to your friend and family which is may need this information. Don't forget to like and subscribe. See you next time. Bye bye. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Oh,